Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Youth Sunday Service GKI Jatinegara. Biarlah kita boleh memfokuskan hati dan pikiran kita selama ibadah ini. Kita boleh disegarkan kembali, jiwa kita boleh di-refresh kembali melalui pujian, doa, dan firman yang disampaikan melalui ibadah ini. Ratapan 3 ayat 21-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Teman-teman, tidak hanya baru setiap pagi, tetapi juga baru setiap detik. Setiap detik yang diciptakan Allah, yang menjadikan semuanya hanya dengan berfirman. Mari kita menyanyikan lagu berikut ini dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah baru, dan semuanya itu untuk tujuan yang Allah tetapkan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
Berita anugerah terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Teman-teman, mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Memiliki dan dimiliki oleh Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kita, karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberikan kebahagiaan yang penuh. Biarlah melalui firman yang disampaikan hari ini, bisa membuat sukacita kita akan Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita bisa menikmati Tuhan melalui kebenaran yang disampaikan, dan Ia menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu bagian yang terbaik. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami dikumpulkan kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Kami ingin mempelajarinya, karena itu Tuhan kami memohon kepadamu dengan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kebenaran-Mu ini. Berkatilah setiap kami yang memberitakan maupun setiap kami yang mendengarkan untuk supaya kami sama-sama mempelajarinya. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia bicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya dan melakukannya. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kondisi capek atau kita sedang mengalami rasa capek, apa yang paling kita butuhkan? Sudah tentu pasti kita membutuhkan istirahat atau dalam hal ini kita membutuhkan tidur. Karena itu yang paling enak untuk kita lakukan pada saat kondisi kita sedang capek, kondisi kita lagi kurang sehat. Kurang tidur atau istirahat bisa memberikan berbagai dampak. Misalnya kita dalam kondisi yang tidak moody, ya, bad mood kalau kita punya bahasa gitu ya, sakit kepala, lemes, kurang bergairah, kurang konsentrasi, kurang fokus dan lain-lain. Nah, hal ini juga menyebabkan bagaimana yang terjadi pada saat pelayanan Rasul Paulus di Troas. Dan seperti yang sudah kita baca bersama dari Kisah Para Rasul pasal 20 tadi, ya pada ayat pertama sampai ayat ke-6 itu
Nah, di sini kita melihat sebelum dia ke Troas, di situ dikisahkan bahwa Paulus itu dia berkeinginan, ya. Dia ingin sekali menemui saudara-saudara di daerah Syria, ya. Tetapi pada waktu akan berlayar, akan berpergian ke daerah Syria, ternyata di situ dia mendapatkan informasi bahwa orang-orang Yahudi akan membunuh dia. Ya, kita tahu kisah mengapa orang-orang Yahudi mau membunuh Paulus, itu kita ingat bagaimana Paulus sebelum bertobat, ya, dia begitu sekali mencari orang-orang Yahudi, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus untuk dianiaya. Dan setelah dia bertobat, terbalik, ya, orang-orang Yahudi ingin membunuh dia. Nah, ketika dia mengetahui hal itu, Paulus memutuskan untuk kembali ke Makedonia. Nah, di dalam perjalanan itu ternyata Paulus tidak sendirian, selalu Paulus ditemani oleh rekan sepelayanannya, ya, orang-orang yang muda, orang-orang yang sudah berkeluarga atau sepasang suami istri, dia ajak untuk bersama-sama melakukan pelayanan dalam perjalanan pelayanan Paulus tersebut. Nah, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika Paulus sampai di kota yang bernama Troas, di situ Paulus dia tinggal 7 hari lamanya. Mengapa dia tinggal 7 hari lamanya? Karena dia pingin sekali untuk menghibur, untuk mengajar, ya, kepada saudara-saudara yang sangat ia kasihi di Troas itu. Nah, pada ayat ke-7 sampai ayat selanjutnya di situ dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara situ karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Jadi sebelum dia berangkat ke Yerusalem, dia ingin mengajar, ingin menguatkan iman saudara-saudara di Troas itu supaya mereka ketika mengalami berbagai macam pengajaran, ketika mereka mengalami ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu yang ingin menggoncangkan iman mereka kepada Tuhan, mereka ingat akan pengajaran Paulus sehingga mereka tetap kuat di dalam iman percaya mereka. Namun di dalam pertemuan itu pada saat Paulus sedang mengajar, ya, ternyata waktu Paulus mengajar itu bukan waktu yang singkat, ya, waktu yang lama. Dari pagi, ya, sampai tengah malam. Nah, di dalam pertemuan itu mereka bukan seperti pada saat kita di gereja demikian, ya, tapi mereka berada di ruang atas, ya. Pada saat itu memang agak tidak mudah untuk murid-murid berkumpul di sinagog atau di bait Allah karena ancaman-ancaman atau orang-orang yang tidak bisa menerima mereka. Sehingga mereka selalu memakai ruang-ruang di tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan. Nah, kebetulan pada ayat 8 dikatakan bahwa di ruang atas di mana mereka berkumpul dinyalakan banyak lampu. Nah, ini memperlihatkan bahwa di ruang tersebut bukan 1-2 orang yang hadir, tetapi begitu banyak saudara-saudara seiman yang ingin hadir mendengarkan pengajaran dari Paulus. Begitu pula dengan seorang muda yang bernama Eutikus, ya. Eutikus ini adalah seorang muda, dia adalah seorang budak, ya. Seorang budak yang sudah mendapatkan, yang pada saat itu ya sudah mendapatkan suatu pembebasan. Nah, dia ingat bagaimana pengajaran Paulus dan ingin juga mengikuti pertemuan tersebut. Nah, pada waktu dia hadir di situ, apa yang terjadi? Di ayat ke-9 ini dikatakan bahwa seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ya, jadi ayat ke-9 ini menceritakan tentang Eutikus, apa yang dia lakukan, dia mendengar, ya, dia mengambil posisi duduk di jendela, ya, padahal mungkin pada saat itu banyak orang yang duduk di bawah, di lantai, tetapi tidak demikian.
memang di dalam ayat ini, di dalam firman Tuhan ini tidak menjelaskan mengapa dia duduk di jendela. Ya, tapi kalau kita berpikir agak lebih sedikit, mungkin dia ingin mencari suatu suasana atau suatu hawa, ya angin, ya. Mungkin karena saking banyaknya orang, dia ingin suatu posisi duduk yang menyenangkan buat dia. Tetapi pada saat itu, mungkin posisi yang menyenangkan itu membuat dia terkantuk. Ya, apakah dia mengantuk karena dia capek atau karena lelah bekerja atau karena Paulus lama di dalam pengajarannya, bukan hanya 1-2 jam ya adik-adik, apakah itu yang menyebabkan Eutikus mengantuk? Tetapi di sini dikatakan bahwa dia ya saat mendengar dia tidak dapat menahan ngantuknya. Ya kemungkinan besar mungkin dia capek ya. Akhirnya apa yang terjadi kepada Eutikus? Orang muda ini jatuh dari tingkat ketiga lalu ke bawah. Ya. Wah, mengerikan sekali ya. Masih ingat beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah bulan kemarin ya, entah itu minggu ketiga atau akhir bulan Agustus, ada sebuah berita bahwa seorang wanita muda berusia sekitar 20-an menjatuhkan diri, bukan jatuh ya, menjatuhkan diri dari sebuah apartemen di Jakarta, di pusat kota Jakarta, Jakarta Barat tepatnya, dan langsung mati seketika. Nah kalau kita lihat ini, kalau kita bisa membayangkan bagaimana ya kondisi Eutikus pada waktu dia jatuh dari lantai 3. Nah kalau si wanita itu bukan lantai 3, lantai puluhan gitu ya. Ya entah itu belasan apa 20-an ya, karena dia langsung mati seketika. Nah si Eutikus pada waktu dia jatuh, ketika orang-orangnya menghampiri dia mengatakan bahwa Eutikus itu sudah meninggal. Ya. Lalu mereka mengatakan kepada Paulus, apa reaksi Paulus? Kita lihat pada ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Ya. Jadi Paulus mau mengatakan kepada teman-temannya, kepada orang-orang semua orang yang ada di situ bahwa Eutikus ini dia masih hidup. Nah cara yang dilakukan oleh Paulus untuk menghidupkan si Eutikus ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Paulus berikan kepada saudara-saudaranya untuk menghidupkan Eutikus adalah dengan tujuan untuk menghibur saudara-saudara mereka ya di Troas ini, supaya mereka tahu bahwa ketika mereka belajar tentang kebangkitan Kristus, bahwa Kristus itu pula berkuasa bisa membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Paulus. Tapi semata-mata bukan pekerjaan Paulus, bukan karena Paulus berkuasa sama seperti Kristus, tetapi kuasa Kristuslah yang diberikan kepada Paulus sehingga dia bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Ya, kita ingat juga kisah dari Petrus, bagaimana pada pasal-pasal sebelumnya, bagaimana ia juga membangkitkan Tabita. Ya, nah di sini kita lihat bersama setelah ayat 10, ayat 11, situ dikatakan setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyising, kemudian ia berangkat. Ya, sampai ketika setelah dia menghidupkan Eutikus, dia kembali ke lantai 3, ke tingkat 3, di situ Paulus kembali mengajar. Ya, jadi nyambung nih. Ya, nyambung dengan apa yang Paulus mau mengajarkan kepada rekan-rekan, kepada teman-temannya ada di situ di dalam perjamuan kudus yang mengingatkan memecah-mecahkan roti, mengingatkan bagaimana tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan untuk menghapus dosa manusia. Dia memberikan kehidupan ya.
kepada manusia setelah dia bangkit, sehingga kebangkitannya itu memberikan kekuatan kepada kita bahwa tidak sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus karena dia bangkit untuk selama-lamanya. Jadi ketika Paulus membangkitkan Eutikus, ini merupakan suatu penghiburan ya kepada saudara-saudara itu ketika mereka juga rasa sedih ya, ketika melihat waduh rekan mereka, orang yang lagi berada bersama-sama dengan mereka sedang mendengarkan pengajaran Paulus, tapi kok tiba-tiba dia meninggal. Nah, di ayat ke-12 itu sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ya, jadi Paulus melihat akan kondisi teman-temannya ini, dia memberikan penghiburan, dia menghidupkan Eutikus sehingga Eutikus pun juga bisa menjadi saksi. Ya, teman-temannya juga bisa menjadi saksi menyatakan bahwa benar kuasa Kristus itu atas kematian. Ya, kebangkitan Kristus itu berkuasa atas kematian. Nah, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, nah kisah Eutikus ini kalau kita mau cari-cari di bagian ayat yang lain atau bagian kitab yang lain tuh enggak ada, cuma ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ini. Ini bukan satu hal yang mungkin penulis Lukas, penulis kitab Para Rasul dan kitab Lukas itu adalah Lukas dia berprofesi sebagai seorang dokter. Bukan karena dia mau sesuka-sukanya Lukas untuk menuliskan tokoh Eutikus ini, tetapi kita percaya bahwa ketika ya tokoh Eutikus ini diberitakan atau dituliskan di dalam surat Kisah Para Rasul ini pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Apa yang akan kita pelajari dari bagian ini? Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati. Kita perlu mawas diri, kita perlu berwaspada dalam hal bagaimana kita menumbuhkan kerohanian kita. Nah, ketika kita hidup di dalam dunia ini banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kerohanian kita tuh menjadi lemah atau menjadi mundur. Bisa dari faktor luar ataupun faktor dalam dari diri kita. Nah, kalau kita lihat tadi kisah Eutikus, dia mengantuk ya. Dia mengantuk pada saat mendengarkan pengajaran dari Paulus. Ini kemungkinan besar seperti yang dikatakan bahwa dia capek. Ya, dikatakan dia capek mungkin apa karena dia bekerja, apa karena dia berjalan jauh atau dia berbuat apa gitu, kita juga tidak dijelaskan di dalam hal ini, tapi ini satu hal yang mengingatkan kepada kita supaya kita bisa mewaspadai hal ini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan atau kita melakukan pelayanan. Kita perlu satu persiapan ya. Persiapan dalam hal ya persiapan diri kita harus cukup istirahat, kita harus cukup persiapan karena hal itu akan memberikan dampak kepada diri kita, dampak juga kepada orang lain, dampak juga bagi pelayanan kita. Nah, adik-adik ini sangat-sangat mungkin kita berpikir ini hal yang sepele, hal yang gampang untuk kita atur, tetapi hal-hal yang sepele ini bisa memberikan suatu dampak yang besar di dalam kerohanian kita. Ya, memang kalau dikatakan kalau pada saat mendengarkan firman Tuhan janganlah kita tidur, ya, atau janganlah kita bermain-main, tetapi belajarlah untuk kita berfokus, konsentrasi kepada apa yang disampaikan, sehingga kita bisa tahu ini pesan Tuhan apa ya, apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ini adalah satu hal yang diingatkan kepada kita untuk kita mewaspadai diri kita di dalam kita membina atau menata kerohanian kita. Karena bisa-bisa kita bisa menjadi orang yang lemah karena kita tidak mawas diri, kita terlena ya. Karena hal-hal yang ada sekarang mungkin seperti sekarang kita masih banyak menggunakan yang namanya online ya, kita ibadah secara online, mungkin kita bisa membuat kita terlena pada saat kita mendengarkan
mendengarkan khotbah atau mendengarkan firman Tuhan, atau kita mengikuti ibadah pada saat kita mungkin kurang istirahat, jadi pada waktu ibadah berjalan kita lagi tertidur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, halnya sepele tetapi itu bisa memberikan dampak yang besar kepada kita. Tetapi adik-adik, ketika misalnya ya contohnya kita mungkin melakukannya atau mungkin kita pernah melakukannya, kita perlu belajar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dapat mempersiapkan diri ya, untuk supaya tidak ada hal-hal yang mengganggu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita beribadah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita supaya kita mawas diri, kita mempersiapkan diri kita dalam suatu persiapan yang benar, persiapan yang baik untuk di dalam pelayanan maupun di dalam ibadah ya, supaya kerohanian kita itu ya bisa terus bertumbuh ya. Karena Tuhan ingin agar kita juga, kalau kita mempunyai pola ibadah ya yang baik, itu salah satu juga menunjukkan bagaimana kerohanian kita bertumbuh. Dan saya yakin adik-adik pasti bisa, bersama Tuhan pasti bisa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengingatkan kita, dan menghibur kita. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.